Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga juga Anda dalam kondisi yang sehat. Hari ini senang sekali saya Eko Setiawan kembali kita menyapa Anda dengan suasana segar langsung dari NK Cafe. Anda tentu tahu sebuah kafe yang menawarkan view yang luar biasa, view alami, dan juga menawarkan berbagai fasilitas untuk wisata keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah masakannya luar biasa. Nah, hari ini kopinya. Hari ini saya sudah meminum sebuah kopi, namanya adalah kopi King Sulaiman. Nah, kopi ini hanya ada di NK Cafe, nggak ada di tempat lain. Nah, di agenda ngobrol pagi ini saya tidak sendirian. Kita masuk di dalam sebuah program podcast Galeri Anak Negeri yang selain visualnya Anda bisa lihat di channel NK Cafe, terestrialnya atau siaran auditifnya Anda bisa didengarkan di Radio City Guide 911 FM setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kita dalam rangka menjelang Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2022 besok, ya, kita akan membahas tentang pemanaan sila kelima, ya. Topik bahasan kita hari ini di program Momentum Hari Lahir Pancasila adalah mewujudkan sila kelima yang menjadi tujuan seluruh elemen bangsa. Jadi keadilan sosial ini merupakan sila kelima yang mana kalau kita berbicara tentang keadilan banyak pertanyaan gitu. Apakah sekarang ini seluruh elemen bangsa sudah merasakan yang namanya keadilan sosial? Karena di dalam Pancasila sebenarnya tujuan bernegara itu adalah sila kelima, yaitu tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hari ini saya tidak sendirian, kita bersama dengan seorang entrepreneur, ya, seorang pebisnis yang punya perhatian lebih, ya, pada lingkungan, pada masyarakat, karena banyak yang sudah dilakukan, ya. Beliau juga seorang tukang taman. Jadi kalau Anda melihat di sini view-nya, ini tampil luar biasa, ya, indah sekali. Ada tampak view gunung, terus juga tanaman-tanaman yang masih segar. Nah, ini ada yang mendesain, yaitu tukang tamannya NK, ya, bersama dengan Pak Raden Joni Sujatmoko SEMM. Beliau seorang pebisnis dan juga seorang yang peduli terhadap perhatian pengusaha-pengusaha lokal, ya, khususnya bagaimana kita membangun kebanggaan tentang produk lokal yang ada di Malang Raya. Pak Joni, apa kabar, Pak? Baik, Mas Eko. Alhamdulillah, ya. Biar kita bisa ketemu kembali, ngobrol santai, bincang ya, di suasana NK Cafe yang cukup segar. Dengan udara yang segar tentu membuat pikiran-pikiran kita jadi segar. Hari ini ngobrolnya karena besok itu Hari Lahir Pancasila, masih spesial di momentum Hari Lahir Pancasila, seperti dalam sebuah pertanyaan masyarakatnya. Kira-kira sekarang ini apakah kita sudah merasakan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena kita semua tahu kan kalau Pancasila itu ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima sebagai tujuan berdirinya sebuah negara itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, banyak di masyarakat kita ini yang menanyakan adilnya di mana, adilnya di mana gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin Pak Joni punya perspektif tentang memaknai apa sih sebenarnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Pak Joni? Ya, oke. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa seluruh Indonesia, juga pendengar di Malang Raya, ya, pendengar City Guide di Malang Raya. Terkait dengan hari lahir Pancasila, hari di mana Pancasila ini pertama kali dibahas para founding father Republik ini, ya. 1 Juni. Kita ngomong tentang Pancasila. Pancasila itu
sila 1 sampai 4 itu sudah ya, sudah berjalan dan terbentuknya Indonesia merdeka dan berjalan itu 1 sampai 4 sudah dijalankan, tinggal semakin memperbaiki. Nah sekarang ngomong tentang sila kelima. Sila kelima ini kan tujuan dari bangsa Indonesia. Tujuan dari kesepakatan Indonesia ini dibangun adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang keadilan sosial itu pemahamannya apa sih keadilan sosial? Kan gitu ya. Nah, ini bukan titik Mas Eko, tapi sebuah garis, sebuah keberlanjutan ya. Dibangun, diperbaiki, ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan terus ditingkatkan, gitu ya. Jadi ada berproses terus sampai dengan mungkin ya bubarnya negara ini, bubar atau karena kiamat kan gitu ya. Jadi itu terus berproses, itu tujuan kita bernegara yang ada di dasar negara kita. Nah, keadilan sosial ini sangat kompleks. Berprosesnya dari keempat sila itu harus wujud dulu. Harus wujud itu dalam artian sudah berjalan. Keempat sila itu juga berkembang, bukan satu titik juga. Namanya adil, kita di sila kedua itu kan hablum minan nas ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adil di situ ya. Jadi memanusiakan manusia. Itu ada di sila kedua, di mana memenuhi rasa keadilan di dalam berinteraksi satu sama lain dan beradab. Beradab itu sesuai dengan aturan agama, bukan aturan manusia kan gitu ya. Beradab itu kalau dibuka di kamusnya itu sesuai dengan aturan agama. Jadi agama ya agama masing-masing yang ada di Indonesia. Seperti itu. Intinya adalah kebaikan di dalam berhubungan antar manusia. Nah, sekarang keadilan sosial itu adalah terkait dengan status sosial seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ini harus ada keadilan, bukan hanya rasa adil yang ada di sila kedua, tapi juga terkait dengan status sosial masing-masing warga Indonesia. Apa sih secara umum ya? Kerja, bekerja, pekerjaan. Jadi ada terjamin. Orang Indonesia kalau ingin kerja, ada pekerjaan. Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk bekerja asal mau bekerja sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Jangan punya keahlian, ingin bekerja sulit mendapat pekerjaan. Nah, ini tidak terjadi keadilan. Jadi artinya tadi kalau disebutkan ini masih berproses, berarti sekarang ini bukan titik akhir ya, ini masih terus berproses ya? Terus berproses. Jadi tidak, kalau ada pertanyaan yang mengatakan mana keadilan sosial ini, kita berproses gitu. Proses terus ya. Kalau ada yang bertanya itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Seperti apa itu? Ya, kalau ada bertanya, ya kamu sudah jadi bagian apa di dalam mewujudkan keadilan sosial itu? Ya, artinya kalau kita berbicara tentang sebenarnya apa yang menyebabkan keadilan sosial itu belum bisa terwujud, itu kembali lagi ke diri kita. Atau seperti apa? Oke, saya urai ya Mas Eko ya. Negara ini merdeka, itu 1 sampai 4 itu diwujudkan. Ya, merdeka. Jadi sumbatan kehidupan di dalam bernegara adalah penjajahan. Itu sama founding father sudah dijebol. Itu masalah di pusat. Tapi menjebolnya juga para founding father ya, para pendahulu kita itu kasak kusuk di seluruh Indonesia baru jadi. Untuk jebol itu penjajah. Ya, bergerak di seluruh Indonesia itu kan melalui kasak kusuk juga.
melalui siasat yang luar biasa sehingga bisa merdeka. Itu masalah nasional selesai. Nah, sekarang masalah mengisi pembangunan itu, kalau saya bilang itu 90% itu masalah di daerah. Lokal. Nggak akan bisa terwujud namanya keadilan. Jadi bisa disimpulkan keadilan sosial tidak terwujud karena orang selalu terfokus pada nasional. Tidak kembali ke lokal, padahal domisili mereka lebih banyak di lokal. Begitu ya? Benar begitu ya? Waktu zaman kemerdekaan itu memang fokus kita di urusan memerdekakan Indonesia. Setelah merdeka kembali ke daerah. Jadi fokus pemberitaan, fokus perhatian, fokus pembangunan itu ada di daerah. Jakarta itu ya cuman 10% nggak sampai lah Mas. Karena saat ini memang ada gagal paham tentang fokus. Kan orang itu kan harus fokus, Mas Eko, untuk mencapai tujuan itu kan harus fokus. Gagal fokus Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini kan gagal fokus. Kenapa gagal fokus? Karena fokusnya nasional. Ya, pemberitaan, perselisihan nasional yang tidak pernah ada solusi dijadikan pembahasan di sosmed luar biasa. Nah, orang jadi lupa bersosial di daerahnya masing-masing. Kehidupan waktu sosialnya habis di gadget ini, gadget ini ya, di gadget ini untuk mengomentari pemberitaan nasional. Padahal andai waktu itu waktu yang digunakan untuk mengomentari nasional ini digunakan untuk fokus, mentelengi itu apa ya? Fokus memperhatikan di daerahnya masing-masing. Wah, cepat sekali Indonesia. Nah, kaitannya dengan itu, apakah perlu sosok pimpinan atau pemimpin lah, kata seperti itu. Nah, kira-kira apa pengaruhnya pemimpin itu bagi terwujudnya tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Iya, masalah pemimpin itu enggak usah terlalu dikhawatirkan, Mas Eko. Secara alami, ya kumpulan perampok itu yang mimpin pastinya perampok. Ya, secara alami kumpulan di pesantren itu pemimpinnya ya kiai. Ya, kan gitu. Jadi masyarakat ini tidak usah terlalu pusing tentang siapa pemimpin, kan gitu loh. Kita memperbaiki aja di lingkungan kita masing-masing. Kalau masyarakatnya sudah baik, pemimpinnya pasti baik. Karena upaya untuk menjadikan masyarakat baik inilah hadiah dari Tuhan itu dikasih pemimpin yang baik. Ya itu tadi, kalau perampok ya pemimpinnya pasti ya perampok yang paling jagoan kan gitu. Jadi artinya kalau kita sering mendengarkan berita dan lain sebagainya, ada pimpinan-pimpinan yang dalam tanda kutip oknum gitu, yang mereka bermain sehingga merugikan masyarakat. Itu juga representasi masyarakat yang belum baik ketika pemimpinnya belum baik. Iya, masyarakat yang baik kan masyarakat yang peduli, Mas Eko. Ya, ya sekarang ini para penggeraknya yang bisa membuat masyarakat menjadi baik, itu kan pada terjebak di zona nyaman. Itu kalau penggeraknya sudah malas bergerak, ya akan dimakanlah jadi yang semangat bergerak. Kalau itu hebatnya orang yang tanda kutip kurang baik itu, Mas Eko, hidupnya bersemangat dia. Hidup di dunia selalu bersemangat. Karena dia hubut dunia, yang dilihat dunia, pasti semangat dunianya. Lah, kalau yang bersemangat terhadap dunia dan semangatnya untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok, ini kan merusak, Mas Eko. Dia bersemangat, terus kemudian yang bisa memperbaiki penggerak yang katanya baik itu, tapi terjebak zona nyaman. Bagaimana bisa kebaikan itu terwujud? Ya nggak akan bisa. Yang dimaksud terjebak zona nyaman ini bagaimana? Terjebak zona nyaman, Mas Eko, dia banyak penghasilan bulanan, ya habis bekerja, pulang bekerjanya pakai mikir, ya pakai otak, bukan pakai tenaga. Ya, terus kemudian pulang kantor, pulang ke rumah, ya sudah selesai. Kehidupannya hanya kantor, rumah, libur, rekreasi. Ya, terus negara ini, masyarakat ini jadi baik diserahkan ke siapa? Oh, ya yang bertugas masing-masing loh. Kalau yang duduk itu orang-orang oportunis bagaimana? Ya, itu yang namanya sosial, Mas Eko. Jadi orang-orang sosial lah
Indonesia ini bisa jadi baik tergantung orang-orang sosialnya. Oke. Pak Joni, ini kan kita ngobrol singkat ya, berbincang singkat di podcast Galeri Anak Negeri NK Group ya, bersama kerjasama dengan City Guide 911 FM. Kembali ke topik kita bahwa mewujudkan sila kelima yang menjadi tujuan seluruh elemen bangsa. Tadi Pak Joni menyebut bahwa kita harus perhatian sama lokal. Artinya terwujudnya sebuah keadilan sosial itu orang harus fokus betul pada lokal, tentang potensi lokal, tentang sesuatu hal yang ada kaitannya dengan lokal, tentu yang membangun ke arah positif supaya keadilan sosial terwujud. Nah, bagaimana merubah mindset orang yang sekarang ini fokus pada nasional ke lokal? Harus dimulai dari mana? Ya. Dari pemahamannya dulu, pemahaman para penggerak supaya jangan terjebak di zona nyaman. Karena para penggerak inilah yang bisa menggerakkan masyarakat. Ciri dari para penggerak itu satu, Mas Eko ya, punya penghasilan tetap. Bekerja dengan mikir, tidak dengan tenaga, punya waktu lebih. Kalau orang kerjanya pakai dengan mikir itu dipastikan dia punya waktu lebih untuk bisa bersosial. Terus kemudian sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya bisa saving. Ini kan para penggerak sebenarnya. Itu karena dikasih fasilitas sama Tuhan untuk menggerakkan yang lain. Kenapa? Karena dia sudah selesai dengan diri dan keluarganya sebenarnya. Ya kalau selesai dengan diri dan keluarganya jangan berhenti di situ dong. Sekarang tinggal masyarakatnya. Nah, dimulai dari mana? Dari sekitarnya. Oke. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang harus disadarkan. Bahwa harus dipahamkan bahwa rezeki terkait dengan orang-orang yang di zona nyaman itu adalah fasilitas. Ya, fasilitas ini kalau kita dikasih fasilitas sama Tuhan, itu ada tugas. Dan tugas itu bergerak juga. Karena hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jangan selesai ngurusi diri sendiri dan keluarga, berhenti. Ya, okay. Ya kalau masih bisa lanjutkan sampai umur kita ini selesai. Ya. Ada quotes nggak yang paling tidak bisa menginspirasi bagi masyarakat ya, kaitannya dengan konteks yang tadi supaya orang-orang penggerak ini juga paling tidak sadar gitu bahwa kita diberi fasilitas ini kita harus ngapain. Ya, banyak Mas Eko, banyak ungkapan bahwa segala apa yang ada pada diri kita fasilitas itu nanti kan pasti ditanya. Jadi kita tidak usah khawatir, nggak usah anti bicara tentang ketuhanan, karena nomor satu Pancasila itu ketuhanan. Kalau ngomong ketuhanan itu berarti ada kehidupan setelah mati, kan itu ya. Nah, di situ kita akan ditanya, kita apa-apa yang sudah diberikan pada kita itu penggunaannya seperti apa. Kita pakai prinsip itu enggak, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu kan dari sisi kemanfaatan yang kita bangun. Dan yang luar biasa saya pernah dengar itu dari sekarang ini kan lagi ngetop tentang Avenger film Spider-Man. Avenger itu ya Spider-Man ini kan salah satunya. Itu waktu pamannya itu tertembak dan mau meninggal. Pesannya itu kan ke Spider-Man ini kan, karena pamannya ini ngintip, tahu kalau ponakannya ini punya kekuatan lebih. Apa yang disampaikan sama beliau kepada Spider-Man itu kan, ketika mau meninggal di pangkuannya Spider-Man dia bilang, "Nak, di balik kekuatan yang besar itu ada tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab yang lebih besar. Hati-hati." Ya. Artinya? Ya. Kalau kita dapat fasilitas itu kan kekuatan toh Mas Eko ya. Fasilitas itu baik kemampuan kita berpikir, kita punya konsep, kita punya rezeki, punya harta, kita punya waktu luang. Itu adalah semua adalah fasilitas. Itu semua adalah kekuatan.
Nah, di balik kekuatan itu kan ada tugas tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Dan tanggung jawab itu di luar ya. Kalau dunia ini kan harus diurus bersama-sama dengan baik, dimulai dari lingkungan terkecil kita. Ya keluarga kita supaya tidak mengganggu, tapi nggak berhenti di situ ya, masyarakat di sekitar kita. Kita ngomong Indonesia ini kalau orang-orang baiknya punya prinsip, saya bertanggung jawab terhadap kelurahan saya bertanggung jawab terhadap desa saya akan mengajak teman-teman di satu kelurahan, satu desa saya untuk menjadikan desa ini baik. Selesai Indonesia. Oke, karena di Indonesia itu ada 83.000 lebih desa. Loh, itu sebuah kekuatan yang sangat luar biasa kalau lokalnya hidup ya. Mas Eko, sebaran orang baik dan orang jahat itu merata. Kalau orang baiknya itu bergerak, di semua desa di Indonesia itu banyak orang baik. Masalahnya kan ya terjebak zona nyaman itu tadi. Nah inilah saya ajak-ajak ini, di sini kita ini ajak-ajak bangunlah. Dan itu kita keluar dari zona nyaman itu, asiknya itu kan kita bersilaturahim. Yang dibutuhkan cuma bersilaturahim. Ngomong tentang baik, bagaimana, kan enggak terus kita itu harus setengah mati ngurusi, kan enggak. Kita kan ya ngopi, bagaimana ini desa ini dijadikan baik, kan. Ya. Semua dicairkan kan gitu ya. Di situ kan asik, sehat. Asik, sehat, dan ada solusi. Ada solusi. Kalau ngomong nasional enggak ada solusi, Mas. Kita ngomong lokal aja. Ngomong lokal pasti keluar solusi. Oke. Karena masalahnya kecil-kecil diselesaikan. Ini dalam rangka juga mewujudkan sila kelima. Sila kelima sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Okay. Statement saya itu ya, nggak akan bisa Indonesia ini diselesaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh nasional. Nggak akan bisa. Nasional itu kecil perannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran terbesar ada di daerah. Jadi daerah lah yang mewujudkan keadilan sosial di daerahnya. Oke, Mas Joni, terima kasih ya. Nah, hari ini kita sudah diskusi banyak ya, ngobrol santai sebenarnya konsepnya di podcast Galeri Anak Negeri, kerjasama dari NK Group dan juga City Guide 911 FM. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik bahasan yang lain. Ya harapannya adalah bagaimana semua kita punya kesadaran untuk sama-sama berbuat, ya, mewujudkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Eko Setiawan dan juga mengucapkan terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas. Hari ini ada teman-teman dari NK Group ya. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya apa?